Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Hari ini kita mencoba untuk melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang manusia, ilmu dan kebenaran, maka hari ini kita akan berbicara tentang hakikat, fungsi, dan beberapa pendekatan di dalam penelitian. Nah, yang pertama, tentunya kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan penelitian. Sebagaimana yang telah diketahui secara bersama bahwa penelitian itu diterjemahkan dari kata research. Kalau re itu artinya adalah kembali dan search itu sama dengan mencari, maka bisa didefinisikan dengan mencari kembali. Menurut para ahli, ada beberapa definisi yang diberikan oleh mereka. Yang pertama, penelitian itu sendiri didefinisikan sebagai suatu metode untuk mencari kebenaran. Jadi, kalau diingat kembali mata kuliah minggu yang lalu, apa sih yang dikatakan dengan kebenaran itu? Saya kira kita sudah memahaminya karena minggu yang lalu sudah disampaikan. Tetapi ternyata untuk mencari sebuah kebenaran itu ada memiliki metode. Nah, ada ahli yang mendefinisikan bahwa penelitian itu adalah suatu metode untuk mencari kebenaran. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa penelitian itu adalah suatu proses untuk pencarian sesuatu. Yang ketiga, penelitian itu bisa juga dikatakan sebagai pencarian terhadap sebuah fakta dengan menggunakan metode yang objektif untuk menghubungkan suatu fakta dengan fakta yang lainnya sehingga menghasilkan dalil hukum. Selanjutnya, ada juga tokoh yang mengatakan bahwa penelitian itu adalah metode untuk menemukan kebenaran. Jadi, apabila disimpulkan secara umum, maka penelitian itu bisa didefinisikan sebagai bentuk rasa ingin tahu manusia terhadap suatu masalah dengan perlakuan terhadap masalah tersebut seperti memeriksanya, mengusutnya, kemudian menelaah dan mempelajari secara cermat untuk memformulasikannya dalam bentuk hipotesis sehingga diperoleh suatu kebenaran. Oleh karena itu, kalau diperhatikan, makna yang bisa diambil di dalam penelitian itu dapat diperinci lagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama, ada rasa ingin tahu yang muncul pada diri seseorang. Yang kedua, ada suatu masalah. Yang ketiga, ada proses untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, ada hasil seperti mencapai kebenaran dari suatu masalah. Oke, selanjutnya adalah apa fungsi dari penelitian itu sendiri. Fungsi dari penelitian adalah mencari penjelasan atau jawaban terhadap sebuah persoalan sehingga bisa mengetahui solusi terhadap persoalan tersebut. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan penelitian. Apa saja itu? Yang pertama, harus bersifat sistematis. Artinya, penelitian itu harus dilaksanakan dengan pola tertentu, mulai dari yang paling sederhana hingga sampai pada tahap yang paling kompleks, sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu harus bersifat terencana. Artinya apa? Suatu penelitian itu dilaksanakan dengan unsur-unsur kesengajaan dan memang telah dipikirkan langkah-langkah dari pelaksanaan penelitian tersebut. Yang ketiga, bersifat ilmiah. Artinya apa? Artinya dia mengikuti cara-cara dan kaedah-kaedah yang
telah ditetapkan secara ilmiah. Baik, selanjutnya kita masuk pada beberapa pendekatan dalam penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penelitian itu kita mengetahui secara garis besar ada dua pendekatan dalam penelitian. Apa saja itu? Yang pertama pendekatan kualitatif, yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Kalau pendekatan kualitatif itu saya kira kita sudah memahaminya dengan lebih baik karena telah dipelajari semester yang lalu. Nah, bagaimana dengan pendekatan kuantitatif? Nah, itu yang akan kita coba untuk mempelajarinya pada semester ini. Nah, satu hal yang perlu diketahui tentang pendekatan kuantitatif ini adalah suatu pendekatan yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme. Apa itu filsafat positivisme itu? Yaitu suatu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial. Jadi dalam proses berpikir positivistik itu seseorang mencari sebab dan akibat dari suatu persoalan, mengenyampingkan unsur-unsur subjektif dan lebih mengemukakan unsur-unsur yang objektif. Makanya nanti dalam kajian ini kita akan melihat bahwa untuk membuat jarak antara seorang responden dengan seorang peneliti cenderung untuk menggunakan kuesioner. Sehingga dengan adanya kuesioner maka mereka cenderung untuk tidak bersifat subjektif. Barangkali ada juga sedikit yang perlu kita review sedikit tentang metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kalau metode penelitian kualitatif itu cenderung menggunakan prosedur langkah kerja di dalam metode kualitatif, baik dalam proses pengumpulan datanya maupun dalam proses analisanya. Barangkali masih ingat ketika semester yang lalu ketika kita belajar metode kualitatif, mungkin kita belajar tentang fenomenologi, kemudian kita berbicara tentang studi kasus ya dan segala macamnya. Kalau dalam metode kuantitatif kita barangkali tidak akan menemukan istilah tersebut. Karena apa? Karena kita cenderung menggunakan dalam metode kuantitatif ini, kecenderungan kita adalah mengumpulkan dan menganalisa data, termasuk dalam penarikan sampel itu juga menggunakan cara berpikirnya kuantitatif. Jadi bagaimana penarikan sampel dilakukan, bagaimana kemudian populasinya juga bisa diketahui dengan baik, maka langkah kerjanya juga akan menggunakan cara berpikir logika berpikir kuantitatif, termasuk dalam pengolahan data. Tidak mungkin pengolahan atau analisa datanya itu menggunakan cara-cara yang digunakan dalam kualitatif, karena metode kuantitatif itu sendiri dia punya langkah kerja tersendiri untuk melakukan atau menganalisa data yang sudah diperoleh. Yang kedua, kalau di dalam penelitian kualitatif itu sendiri kan dia lebih mengemukakan penghayatan. Misalnya ketika kita ingin menggambarkan suatu tempat, ada kecenderungan kita untuk menghayati atau berbaur dengan masyarakat itu sendiri untuk bisa mendeskripsikan dan juga untuk bisa menjelaskan serta juga bisa menganalisa apa sih sebenarnya yang terjadi pada masyarakat tersebut. Kemudian di dalam metode kuantitatif itu sendiri, karena proses berpikirnya yang tadi adalah positivisme logis ya, logika berpikir yang positivis itu, maka dia ada kecenderungan dalam cara berpikirnya itu untuk menemukan fakta atau sebab dari suatu kejadian dengan mengenyampingkan keadaan yang bersifat subjektif. Nah, di dalam metode kuantitatif juga dalam hal ini peneliti cenderung ingin menunjukkan objektivitas yang tinggi. Kemudian peneliti berusaha menjaga jarak sehingga peneliti tetap berposisi sebagai orang luar. Makanya kalau dalam penelitian
kuantitatif sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk menjaga jarak dan bersifat objektif itu ketika bertemu dengan responden, orang cenderung untuk memberikan kuesioner sebagai alat untuk menggali informasi dari mereka. Berbeda sekali dengan pendekatan di dalam kualitatif. Dalam hal ini informan bisa ditanya langsung oleh si peneliti. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa untuk mendalaminya dengan membaca referensi-referensi yang sudah diberikan minggu yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.